He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan saya O'Neil. Kembali saya membahas tentang buku ini ya. Masih membahas di awal bab 1 awal ya. Saya memberikan salam dulu, salam Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Ya. Membahas dari buku ini, salah satu permasalahan terbesar gereja dimanapun pada abad-abad ini adalah masalah dualisme. Dualisme itu adalah pemisahan antara ruang yang rohani dengan yang duniawi. Jadi kegiatan kekristenan kita itu kebanyakan ya menurut buku ini terjadi di gedung gereja. Nah, tetapi gereja itu tidak terjadi di dalam keluarga. Nah, gereja itu apa? Saya sudah bilang dari kemarin bahwa gereja itu core bisnisnya adalah membuat murid. Ya, amanat agung. Jadi membuat murid di dalam keluarga. Dan lebih detailnya lagi, gereja itu mempunyai fungsi koinonia, marturia, dan diakonia. Ya. Koinonia itu persekutuan, marturia itu kesaksian, diakonia itu sosial. Ya. Jadi ketiganya ini seharusnya tidak hanya terjadi di program-program gereja, tetapi dilaksanakan di dalam suasana keluarga di rumah. Ya. Jadi kehidupan menyerupai Kristus menurut buku ini seringkali tidak terjadi di dalam rumah kita. Nah, ini kita cek masing-masing ya. Apakah benar di dalam rumah kita itu ada persekutuan, ada ibadah? Adakah pengajaran, didake, Bible study di dalam keluarga kita? Atau itu hanya terjadi di gereja? Atau anak kita hanya kita titipin di gereja untuk belajar di gereja, di sekolah minggu, atau di pemuda remaja saja gitu. Tapi di rumah kita tidak mengajarkan, tidak ada ibadah, tidak ada persekutuan. Dan apakah di rumah kita ada marturia? Marturia itu kesaksian. Apakah kita sebagai orang tua membuka percakapan-percakapan tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anak kita? Contohnya pada saat anak sudah bersaat teduh, kita tanyakan, apa yang Tuhan ajarkan kamu waktu kamu saat teduh? Dalam satu hari ini, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, apa yang Tuhan ajarkan kepadamu? Apakah percakapan seperti ini ada di dalam rumah kita? Sehingga terjadi kesaksian-kesaksian hidup baik dari orang tua maupun anak, itu menjadi percakapan di mana Tuhan hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari, karya-karya Tuhan. Bisa terjadi, bisa juga tidak ya saudara. Nah, ini masing-masing kita mencek lagi ya, apakah keluarga kita sudah ada marturia, kesaksian. Dan apakah sudah ada diakonia? Apakah kita sebagai satu keluarga sering kali melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial sebagai satu keluarga? Mungkin bisa ke panti asuhan atau membagikan makanan di jalanan. Banyak sekali variasi kegiatan sosial. Apakah kita sebagai keluarga itu melaksanakan diakonia? Nah, itulah gereja, saudara. Gereja di dalam keluarga. Apabila semua kegiatan koinonia, marturia, dan diakonia ini itu hanya terjadi di dalam gereja, berupa program yang diatur oleh gereja, tetapi tidak terjadi di rumah, maka kita sedang menghidupi kehidupan Kristen yang dualisme, memisahkan yang rohani dan yang duniawi. Ya, masing-masing kita cek sendiri ya saudara-saudara. Nah, kita perlu melihat lagi Ulangan 6 ya. Kalau kemarin saya ambil dari ayat 3 sampai 7, sekarang saya akan mengambil dari ayat 8 sampai 9. Ya, kita lihat ya. Ulangan 6 ayat 8 sampai 9. Di sini tertulis, haruslah juga engkau ini artinya para orang tua ya, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ini apa yang dituliskan ya? Tulisan yang diikatkan di tangan sama di jidat, di dahi. Itu kotak yang isinya sebetulnya firman ya. Firman Tuhan, hukum Taurat ya. Jadi hukum Taurat itu harus ada di dalam perilaku kita, tindakan kita. Itu yang lambang di tangan. Hukum dan firman Tuhan itu harus menjadi dasar dari cara kita berpikir. Nah, itu kenapa makanya kotaknya ditaruh di
jidat kotak kecil ya, seperti itu. Itu yang kebiasaan orang Ibrani ya. Dan kenapa harus dituliskan hukum itu juga dituliskan di ambang pintu tiang rumahmu? Karena keluarga kita harus mencerminkan firman. Kemudian kenapa di pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah tempat transaksi, perdagangan. Artinya tempat kerja kita pun harus diwarnai dengan firman. Ya. Nah, ini kan salah satu kehidupan di mana sehati sepikir serupa Yesus di dalam keluarga dan juga di dalam tempat pekerjaan. Nah, ini adalah kehidupan sebagai murid, saudara-saudara. Nah, kita lihat lagi ya. Di dalam buku ini dituliskan, sebagai pemimpin gereja, mungkin saya tambahkan sebagai kita semua, sebagai jemaat di dalam satu gereja, kita harus mengakui loh, ada sebuah fakta yang sangat bermasalah di dalam kehidupan kekristenan, yaitu tidak peduli seberapa besar gereja, baik itu gereja yang besar atau yang kecil, di tempat kita melayani, tempat kita berjemaat, ya. Kebanyakan orang-orang yang datang ke gereja itu tidak membangun iman di rumah. Artinya gereja hanya di dalam gedung gereja, tapi tidak terjadi gereja di dalam keluargaku. Ya. Ketika berbicara tentang iman, berdoa, membaca Alkitab, atau terlibat dalam segala macam kegiatan ibadah keluarga di rumah, praktek-praktek ini tidak pernah terjadi. Ya, ini dituliskan di dalam buku ini ya. Dan ini didukung oleh data-data sekitar 11.000 partisipan yang disurvei ya. Tentunya ini di Amerika ya. Saya rasa kalau pola gereja yang sama, mungkin survei ini pun bisa mewakili jemaat-jemaat di Indonesia juga. Kalau gerejanya tidak mengequip orang tua untuk membangun faith at home, tentunya saya rasa persentase ini akan mirip gitu ya. Jadi saya bacakan data-datanya ya. Seperti ini data-datanya. Hanya 12%, ya kira-kira kurang lebih 10%, anak-anak muda yang teratur berdialog dengan ibu mereka tentang iman. Nah, berarti ini kan tadi apa ya? Kesaksian itu marturia ya. Jadi ngomongin soal iman, ngomongin soal Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan itu antara anak sama orang tua ya, antara anak dengan ibu itu cuma di bawah 10%. Bayangkan, kita Kristen tapi percakapan di rumah itu bukan percakapan Kristen. Dan tidak ada kesaksian tentang karya Tuhan dalam kehidupan itu yang terjadi diobrolin sama orang tua dengan anak. Hanya 10% aja yang ngobrolin, ya, di bawah 10% di sini. Kemudian sekitar 9%, ya boleh dibilang 10% lagi ya. Anak muda itu teratur membaca Alkitab dan renungan di rumah. Nah, berarti anak-anak Kristen, anak-anak kita, ya, kalau di dalam satu gereja ini sekitar ada misalnya sekitar 1.000 anak aja gitu ya. Itu yang baca Alkitab di rumah dan renungan itu cuma di bawah 10%, di bawah 100. Ya. Kenapa? Mungkin kemungkinan besar orang tuanya nggak jadi model ini. Kemungkinan. Karena kan semua kan dilihat dari tindak dan perilaku orang tuanya ya. Kita bisa nyuruh anak ke gereja, tapi pas mereka lihat, kok kita nggak saat dulu ya, kita nggak pernah baca Alkitab ya, cuma nyuruh ke gereja aja. Nah itu kan jadi dicontoh sama anak-anak gitu. Karena iman itu ditangkap, bukan diajarkan gitu. Jadi anak-anak itu perlu ngelihat model. Nah kemudian data berikut itu hanya sekitar 12%. Ini juga sekitar 10% juga ya. Anak muda itu mengalami pengalaman melayani bersama orang tuanya dalam satu keluarga sebagai tindakan iman. Nah ini kan seperti diakonia ya, sosial bareng keluarga itu di bawah 10% ternyata. Ini hasil survei yang data real ya. Jadi kalau sebuah gereja saya pikir kalau tidak melaksanakan family discipleship di rumah, tidak mengequip orang tua untuk memuridkan anak-anaknya, maka kehidupan kesaksian di rumah itu di bawah 10%. Kesaksian Kristen di rumah, pembicaraan iman Kristen itu di bawah 10%. Kemudian anak-anak muda yang baca Alkitab dan renungan di bawah 10%. Dan juga keluarga yang melaksanakan sosial bareng sebagai satu keluarga juga di bawah 10%. Karena mereka terjadi begitu saja tapi tidak didorong oleh organisasi gereja. Nah ini ada beberapa data lagi bahwa ternyata hanya 1 berbanding 20 sebuah keluarga itu melaksanakan ibadah keluarga selain di gereja. 1 berbanding 20 itu berarti sekitar di bawah 5% keluarga di dalam sebuah gereja, hanya 5% jemaat yang melaksanakan ibadah keluarga. Nominalnya kecil sekali ini. Jadi kalau gereja-gereja yang belum melaksanakan faith at home, kira-kira komposisinya seperti ini.
Sedikit sekali yang baca renungan, anak-anak. Percakapan dan iman itu juga terjadi sedikit sekali. Terus yang ada ibadah keluarga, yang melaksanakan ibadah keluarga juga sedikit sekali. Keluarga yang melaksanakan tindakan social justice ke masyarakat atau keluarga itu juga sedikit sekali. Nah, inilah masalah-masalah terbesar gereja saat ini, saudara-saudara. Kehidupan yang menyerupai Kristus, kehidupan menjadi murid Kristus, menjadi serupa Yesus, tidak terjadi di dalam rumah kita sehari-hari. Bayangkan ya saudara, ini bukan masalah yang kecil ya saudara, dualisme ini ya. Jadi ini sebuah masalah besar, bahkan ini adalah masalah gereja-gereja Kristen di seluruh dunia gitu. Kalau kita tidak bertobat, artinya kalau kita tidak melaksanakan keluargaku gerejaku, faith at home, atau tidak melaksanakan pemuritan atau amanat agung di rumah. Kalau kita tidak bertobat sekarang, gereja-gereja Indonesia tidak bertobat sekarang, maka nasib-nasib kita itu akan seperti gereja-gereja di Eropa yang sudah mulai sepi, ditinggalkan, dan juga gereja-gereja Amerika sebagian sudah mulai banyak orang sudah tidak lagi ke gereja dan tidak lagi merasa ada hubungan dengan gereja. Jadi banyak sekali anak muda yang meninggalkan gereja pada saat mereka sudah bekerja gitu. Ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita membiarkan fenomena ini terjadi terus-menerus ya, dan kita tidak benar-benar cek diri dan mengakui bahwa oh kita nih ternyata perlu ada sebuah revolusi ulang bagaimana melihat gereja dan keluarga. Ini penting sekali ya. Nah, ada beberapa data lagi sedikit yang bisa saya sharingkan. Kalau kita tidak benar-benar bertobat, ganti haluan untuk sebagai sebuah gereja itu untuk equip orang tua untuk melakukan family discipleship, kita tidak equip orang tua untuk faith at home di rumah, kita tidak equip orang tua untuk menjadikan keluarganya itu sebagai gereja mini, maka yang terjadi adalah seperti ini saudara-saudara. Dan ini sudah terjadi di barat ya. Jika ini terjadi berlanjut selama 10 sampai sekitar 10 sampai 20 tahun mungkin ya, kalau ini terjadi terus ya, maka tingkat kehadiran gereja akan berkurang setengahnya dibanding hari ini ya. Dalam jangka waktu 10 sampai mungkin 20 tahun gitu ya. Kalau faith at home ini tidak ditumbuhkan, maka kita akan memproduksi anak-anak yang sebetulnya tidak intim sama Tuhan, tapi hanya intim sama program dan acara-acara gereja saja, hanya pada kesibukan. Tapi tidak ada modeling di rumah, tidak ada kehidupan yang intim sama Tuhan, karena dia tidak melihat model itu di orang tuanya gitu. 60% dari dewasa muda ya, yang kini telah bergereja, pada waktu mereka udah beranjak dewasa, sudah bekerja, itu sekitar 60% itu meninggalkan pelayanan gereja. Artinya juga mereka jadi unchurched ya, tidak ke gereja atau mungkin menjadi jemaat yang pasif gitu. Ya, jadi dalam studi ini 90% anak muda SMA yang aktif dalam program gereja itu keluar dari gereja setelah mereka kuliah di tahun kedua. Ini luar biasa ya saudara-saudara ya. Jadi ini juga ada data juga 70-80% anak muda di masa awal-awal kuliah itu mereka tidak kembali lagi ke gereja. Ini satu data yang menurut saya cukup mengerikan, karena pada saat mereka, jadi ada sebuah data 18 tahun sampai 30 tahun itu ada eksodus besar-besaran dari orang Kristen itu keluar dari gereja dan mereka tidak lagi bergereja dan meninggalkan kekristenan, walaupun mungkin KTP-nya masih Kristen gitu. Dan ini eksodus besar-besaran ini terjadi di seluruh dunia saudara-saudara. Dan menurut saya kalau misalnya Indonesia gereja-gerejanya tidak merubah haluan untuk bikin family discipleship, maka fenomena orang-orang dewasa muda yang meninggalkan gereja itu akan terjadi di dalam gereja kita. Jadi di sini dibilang temuan statistik itu 60-90% anak-anak yang terdaftar dalam program gereja Anda saat ini akan meninggalkan iman Kristen mereka ketika masuk usia dewasa muda. Jadi pada saat mereka udah mulai bekerja, kuliah, udah mulai bekerja, itu 60-90% kalau kita tidak menerapkan faith at home, keluargaku gerejaku di rumah, orang tua mengambil alih peran iman untuk memuridkan anak-anaknya, itu sekitar 60-90% dewasa muda itu akan mulai meninggalkan gereja. Gitu. Atau saya pikir andai kata tidak meninggalkan gereja pun mereka menjadi jemaat-jemaat yang cuma pasif aja gitu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan sebuah masalah kecil menurut saya. Ini masalah gereja sedunia, dan bahkan menurut saya Indonesia pun sebentar lagi kalau kita tidak bertobat dan mulai mengequip orang tua untuk mendidik anaknya secara iman Kristen, untuk memuridkan anak-anaknya,
ini pun akan terjadi sama kita gitu. Dalam range sekitar 10 sampai 20 tahun. Jadi pertanyaan buat kita sama-sama ya Bapak Ibu, gak cuman orang tua, tapi kita juga para pembina, hamba Tuhan, majelis ya. Pertanyaan gini, apakah kita mau gereja kita, gereja-gereja di Indonesia itu bernasib sama dengan gereja-gereja di barat yang sudah mulai kosong dan ditinggalkan? Kita perlu merenungkan ini, saudara-saudara, karena ini adalah sebuah statistik yang real dan fakta yang nyata di dalam gereja. Oke, mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu dan ini kami murid-murid-Mu. Kami melihat sebuah masalah besar di dalam gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini ya Bapak. Dan khususnya di Indonesia ini kami melihat bahwa kami telah meninggalkan faith at home. Kami telah melupakan amanat agung-Mu agar setiap orang tua memuridkan anak-anaknya di rumah. Agar setiap orang tua menjadi model Kristus, model Yesus, dan menjadi gereja di rumah. Kami mungkin banyak melupakan hal ini dan kami mungkin telah salah arah ya Bapa. Biarlah kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, diberikan kesadaran dan kerinduan ya Bapa. Mulai dengan usaha kecil-kecilan dari keluarga kami, atau mulai dari organisasi gereja, para pendeta majelis, para pembina, para TPG, pengerja gerejawi, untuk kami semua mulai melihat kembali visi-Mu, biar amanat agung-Mu menjadikan seluruh bangsa murid-Mu itu mulai dari keluarga kami ya Bapak. Tolong gereja kami ya Bapak, tolong keluarga kami supaya hal ini bisa terwujud dan kami benar-benar bergantung pada kekuatan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas pengajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Salam faith at home, keluargaku, gerejaku. Joy has come.